fakta ada Bu, jadi sampean jangan mengelak, jujur saja. Kalau nggak jujur nanti malah celaka. Ya Rale, iya, jujur. Saya sama sekali, karena saya memang jujur. Sejak awal saya kan ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya yang ingin berada di depan, berkata tidak kepada korupsi. Jadi ini ada persoalan penting di mana jembatan yang baru saja diresmikan, jalan yang baru saja diresmikan, ini ternyata terdapat sesuatu yang sangat mengecewakan para warga sebab baru saja diresmikan tapi jembatan itu ternyata sudah ambrol. Maka dari itu saya melaporkan kepada Pak Lurah supaya ambil kebijakan. Terima kasih. Panjang sekali. Nanto, kayak sing dawa ya mung panjang sekali. Sebab mau bolak-balik nggak bisa. Kalau kepanjangan begitu gimana dia mau balik? Hah? Masa bolak-balik koran? Kan nggak bisa. Oh iya ya, cuma akhirnya ya mau panjang sekali. Jadi Pak Lurah ini harusnya diinvestigasi. Apa kuwi, Pret? Investigasi. Lah ya kuwi apa artine? Invest kuwi modal, itu hati-hati. Gasi itu gas yang diisi. Modal hati-hati diisi gas. Investigasi. Kamu ini penerangan apa penggelapan? Nggak tahu aja ngomong. Harus diselidikin siapa yang selidiki lah ya harus diselidikin. Persoalannya apa harus diselidikin le? Selidiki, selidik, selidiki, selidik. Mundur. Wah, Pak Lurah. Yang ngasih tahu Pak Lurah. Selidik. Malahnya nyontoni kok keliru sendiri. Baiklah. Ini saya akan segera mengumpulkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mas Parjo, silakan datang ke sini. Siapa Pak Lurah? Silakan para pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan proyek jembatan dan jalan dikumpulkan, kita investigasi bareng-bareng. Oh baik. Terima kasih. Jadi bagaimana jembatan yang baru kita resmikan hari ini jebol, ambrol, rusak, roboh. Ya sudah betul. Berarti memang ide Pak Lurah untuk mengumpulkan pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek ini benar. Tunggu ya Lek, ini kita akan bareng-bareng, kita tutup acara hiburan ini, kita kumpulin orang-orang. Wah, malah basah semua saya. Nggak dapat apa-apa malah basah. Ya sudah kayak begitu Pak. Mari kita ke kantor kelurahan. Saya kumpul. Asyik. Wis madhep rono lho karo Pak Lurah denggokke rene. Wah wis. Wah wis madhep rono kaya denggokke rene lho. Ya sudah Pak kita ke kantor.
kelure. Ki malah nganti nancep koyo Lancep. Wah. Ya udah kalau begitu. Sekarang juga saya minta Pak Lurah ngumpulkan orang-orang yang berhubungan dengan proyek ini. Sekarang juga silakan ayo dengan kelurahan yuk. Terima kasih bapak-bapak sudah datang. Dan terima kasih ibu-ibu juga sudah datang. Karena yang datang bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka dari itu ibu-ibulah yang pasti datang. Dan juga bapak-bapak juga akan datang. Malah tambah mumet saya. Udah ini sudah pada kumpul, ini katanya mau investigasi yang berhubungan dengan proyek pembangunan jembatan yang baru diresmikan belum sempat dipakai sudah hancur. Ini gimana? Pak Nasir kamu yang pegang proyek, ini bagaimana kok bisa terjadi kayak begini? Ya mohon maaf, itu sebenarnya sudah sesuai spek. Maka dari itu kalau terjadi kejadian semacam itu saya yakin ini ada pergeseran lempeng bumi. Pergeseran lempeng bumi kok sing ngabrol mung jembatan tok. Mosok lempengnya cuil. Gempil ngawur aja para. Lah persoalannya itu sudah saya bangun sesuai dengan spek yang ditentukan. Jadi saya tidak bisa disuruh menjelaskan bertanggung jawab lebih lagi dari itu. Bohong. Pak Nasir bohong. Lawang saya ikut buruh. Saya ikut jadi buruh bangunan jembatan itu. Wong ukurannya saja suruh ngurangin banyak. Jadi sebenarnya di sini tidak sesuai yang diomongkan. Pak Nasir sudah melakukan pembohongan publik. Saya berani disumpah, saya berani menjadi saksi sebab saya pelaku langsung. Saya yang membangun jembatan itu. Dah, sekarang begini, jangan bohong. Karena bohong itu berdosa. Tahu enggak? Maka dari itu jangan bohong. Kata yang jujur. Bagaimana Bapak harus mempertanggungjawabkan pekerjaan seperti ini. Ingat, ini bukan hanya pekerjaan ini bukan hanya berhubungan merugikan banyak orang. Tetapi juga Bapak harus sadar nanti harus mempertanggungjawabkan saat di akhirat sana. Iya, apa? Juro. Bukan baju jujur, saya memang mengurangi banyak ukuran sebab saya sesuaikan dengan jumlah dana. Loh, dana kan sudah cukup sesuai dengan yang diajukan proposal yang sudah masuk kepada panitia kelurahan kan sesuai. Butuhnya seperti itu segitu dibayar semua. Tapi dipotong, Mbah. Loh, dipotong untuk siapa? Yang motong siapa? Enggak ada yang motong. Pak Lurah motong? Oh, sama sekali tidak. Tuh, dengar sendiri, Pak Lurah sama sekali tidak motong. Betul. Saya tidak motong, sebab saya bukan tukang potong. Maka saya tidak mau motong. Tuh, dengar sendiri. Ya memang bukan Pak Lurah. Lah kalau bukan Pak Lurah siapa? Bu Citut. Saya terpaksa saya serahkan 40% anggaran kepada Bu Cidut untuk memuluskan proyek itu supaya jatuh ke tangan saya. Pak Nasir kamu jangan fitnah loh. Kamu jangan enak ngomong begitu. Siapa? Jangan fitnah, saya sama sekali tidak menerima uang itu. Kamu jangan seperti itu. Kalau bisa buktikan kapan saya menerima, buktinya apa saya menerima. Sama sekali saya tidak menerima uang seperti itu. Kamu jangan fitnah. Pak Nasir tahu kan? Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Wah, ini rada angel iki. Rada angel, Bu. Yang namanya uang seperti itu dibuktikan sulit. Ya enggak? Itu maaf kayak kentut.
Baunya kemana-mana tapi laboratorium pun kesulitan membuktikan kentut. Korupsi manipulasi sama dengan kentut. Sulit kita membuktikan. Nah, tapi fakta ada, Bu. Jadi jampean jangan mengelak. Jujur saja. Kalau nggak jujur nanti malah celaka. Ya Rale. Iya. Jujur. Saya sama sekali. Karena saya memang jujur. Sejak awal saya kan ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya yang ingin berada di depan berkata tidak kepada korupsi. Jadi saya sama sekali nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Itu bukan watak saya, itu bukan jiwa saya. Kalau saya nerima serupiah pun, saya berani digantung di bawah jembatan. Orang mati makan sumpah, orang semua pada mati semua ya Le. Wong orang gampang bersumpah. Pringisi. Permisi kok pringisi. Mohon maaf, saya terpaksa datang menyeruak keadaan Pak Lurah. Iya Pak. Saya minta izin untuk menangkap Bu Cidut. Loh, ada apa? Bu Cidut ditangkap? Begini Pak, polisi sudah membawa bukti-bukti awal dari korupsi yang dilakukan Bu Cidut. Maka dari itu hari ini saya mohon izin pada Pak Lurah untuk menahan membawa Bu Cidut ke polisi. Dari itu saya mohon maaf karena harus mengganggu pertemuan hari ini. Oh baik. Kalau begitu ya silakan. Nah, warak tenan dah. Ya tapi saya mohon diproses yang benar ya Pak. Jangan sampai nanti prosesnya cuma bohong-bohongan. Itu supaya kita makin percaya. Jangan kemarin-kemarin itu dijamin Mas Kampret kalau kali ini saya yang pegang pasti kasusnya tuntas. Terima kasih, itu yang diharapkan. Dengan demikian bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat kepada aparat penegak hukum.